Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Melihat judulnya, tentu kita akan membahas hal-hal yang mengandung tanda pertidaksamaan seperti lebih dari dan kurang dari. Diperhatikan sampai selesai ya. Nah, materi kita hari ini jika dikaitkan dengan kejadian sehari-hari, kurang lebih seperti ini situasinya. Ada seorang anak bernama Nusa, ia memperoleh uang sebesar 150.000 dari pamannya. Rencananya uang itu akan ia gunakan untuk membeli beberapa buku tulis dan ballpoint. Nah, saat berada di toko, dia mengetahui harga buku tulis per buahnya adalah Rp3.000 dan harga ballpointnya per buah Rp1.500. Dengan uang yang ia miliki, yaitu Rp150.000, kira-kira berapa buah buku dan ballpoint yang bisa ia peroleh? Nah, solusi dari masalah ini nantinya akan diselesaikan oleh kalian masing-masing. Jadi diperhatikan materi kita ya. Dari cerita tadi, kita peroleh keterangan bahwa harga buku tulis per buahnya adalah Rp3.000 dan harga ballpoint per buahnya adalah Rp1.500. Nah, jadi kita misalkan di sini banyak buku yang ia beli itu sama dengan X, kemudian banyak ballpoint yang ia beli nanti dimisalkan sebagai Y. Kita nggak tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, ya. Nah, sehingga logikanya harga buku tulis X buah, kita nggak tahu nilai X ini berapa ya. Kita bisa tulis 3000 X, ya kan? Kemudian harga ballpoint sebanyak Y buah sama dengan 1500 Y. Semuanya dalam satuan rupiah. Gitu. Jadi, harga seluruh belanjaan Nusa nantinya bisa dinyatakan seperti ini, 3000 X plus 1500 Y. X dan Y nanti kita akan cari, ya. Dengan besar uang untuk belanja sebesar Rp150.000. Nah, agar uang yang dibelanjakan Nusa tadi cukup untuk membeli kedua barang tadi, maka 3000 X plus 1500 Y itu syaratnya apa? Harus kurang dari atau sama dengan Rp150.000. Ya, dalam kalimat matematika ini bisa ditulis 3000 X ditambah 1500 Y kurang dari sama dengan 150.000. Nah, inilah yang dinamakan sebagai pertidaksamaan linear dua variabel. Linear berarti pangkat 1 ya. Di sini nggak ada yang pangkat 2 ya. X dan Y-nya, perhatikan di sini semuanya pangkat 1 dan ada tanda persamaannya. Ya, kenapa harus kurang dari? Biar cukup ya, di sini dia hanya memiliki uang 150.000. Nggak bisa lebih dari itu, karena uang yang dipegang hanya seperti itu totalnya. Ya, jadi syaratnya kita pakai simbol kurang dari atau sama dengan. Kurang lebih gambaran materi kita seperti ini. Saya yakin kalian pasti bisa menyelesaikan permasalahan Nusa tadi tentang bagaimana sih ia tahu berapa banyak buku dan ballpoint yang bisa ia beli dengan uang 150.000 tadi. Nah, perhatikan dulu materi kita, yaitu tentang bagaimana menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini kita pakai contoh lain ya. Tentukan daerah penyelesaian dari X dikurang Y kurang dari 3. Nah, bagaimana sih daerah penyelesaiannya? Nah, ketika menghadapi soal pertidaksamaan linear dua variabel, langkah pertama, kalian harus membuat gambar garis. Di sini X dikurang Y sama dengan 3, kita ganti ya. Kalau ingin membuat garis, tandanya kita ganti dulu menjadi sama dengan. Cara membuat garis sudah pernah kalian pelajari di bangku SMP atau MTS dulu. Ingat, syarat membuat garis minimal harus ada 2 titik. Bagaimana kalau lebih? Justru lebih baik ya, dan lebih akurat. Nah, di sini kita pakai 2 titik saja, yang dilalui garis X dikurang Y sama dengan 3. Biasanya, untuk mempermudah, kita pakai tabel sederhana seperti ini. Misalkan X-nya saya pakai 0 di sini. Apakah harus pakai 0? Tidak. Angka lain boleh. Ini terserah saja. Kebetulan saya lebih suka pakai 0 biar gampang ya. Nah, sekarang jika X-nya kita ganti atau substitusikan, X-nya sama dengan 0, 0 dikurang Y sama dengan 3, berapa Y-nya? Nah, Y-nya berarti negatif 3, ya kan? Nah, sekarang kita ganti Y-nya yang 0. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Kita ganti ke persamaan tadi, berarti X-nya kan kita nggak tahu ya.
Nah, X dikurang 0 sama dengan 3, berarti X-nya 3, ya kan? Dari percobaan tadi kita peroleh sudah 2 titik, yaitu titik 0, negatif 3 dan titik 3,0. Kita buktikan benar nggak ya? Nah, ini bukti yang pertama, kita ganti X-nya jadi 0 dan Y-nya jadi negatif 3. Kalau kita operasikan, ini 0 dikurang negatif 3, benar kan hasilnya 3? Nah, yang kedua, jika X-nya 3 dan Y-nya 0, nah kita operasikan 3 dikurang 0 sama dengan 3. Nah, ini sudah terbukti benar, kita udah peroleh nih 2 titik. Nah, kita akan membuat garis. Nah, kita selanjutnya akan menentukan daerah penyelesaiannya yang mana. Diperhatikan ya. Ya, kita akan sama-sama melihat bagaimana hasil dari gambar dari garis X dikurang Y sama dengan 3, kurang lebih seperti ini pada bidang kartesius ya. Tadi kita cuma pakai 2 titik, yaitu titik 3,0 dan 0, negatif 3. Tapi di gambar ini sengaja saya lengkapi dengan titik-titik yang lain. Nah, biar lebih rapi dan lebih jelas posisi garisnya. Ya, ini adalah garis dari X dikurang Y sama dengan 3. Tetapi kita belum menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tadi, ya. Nah, langkah selanjutnya ketika ingin mencari daerah penyelesaian, ya, mencari daerah penyelesaian sehingga nanti memenuhi syarat X dikurang Y itu kurang dari 3 bagaimana? Nah, yang selanjutnya kita lakukan adalah kita harus pilih sebarang titik di luar garis X dikurang Y sama dengan 3 sebagai titik uji. Kita pakai titik uji ini harus ya, kita akan melihat daerah mana yang memenuhi penyelesaian soal tadi. Nah, biasanya saya melihat ada titik di luar garis ini, titik apa saja banyak ya. Di luar garis ini ada garis lurus ini, kita pilih titik lain. Nah, biasanya saya pakai 0,0. Nah, kebetulan 0,0 tidak berada di garis ini ya. Tidak berada posisinya di garis X dikurang Y sama dengan 3 ya. Nah, jadi titik 0,0 kita akan substitusikan ke pertidaksamaan soal tadi. X dikurang Y kurang dari 3 soal tadi ya. Nah, sekarang kita substitusikan karena kita pakai 0,0 berarti X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0. Sehingga 0 dikurang 0 itu berapa hasilnya? 0 dikurangi 0 tetap 0 ya. 0 itu kurang dari 3. Benar atau salah? 0 itu kurang dari 3 adalah pernyataan yang benar. Nah, kalau benar berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang mengandung titik 0,0. Nih, jelas ya. Daerah penyelesaian dari soal pertidaksamaan X dikurang Y kurang dari 3 adalah daerah yang mengandung 0,0. Nih, perhatikan gambarnya. Perhatikan, di sini ada dua gambar. Yang kiri merupakan gambar dari garis X dikurang Y sama dengan 3, dan yang kanan merupakan hasil dari penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurang Y kurang dari 3. Ya, tadi kita sudah menentukan titik uji menggunakan 0,0, kita ganti X-nya 0 dan Y-nya juga 0. Maka, apakah benar 0 kurang dari 3? Ini adalah sesuatu yang benar. Sehingga kita sepakati dulu bahwa jika dia memenuhi, maka kita akan mengarsir. Itulah yang disebut sebagai daerah penyelesaian. Jadi penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel itu merupakan himpunan pasangan bilangan X dan Y yang memenuhi pertidaksamaan linear tertentu. Ya, jadi gini, yang kita arsir atau kita warnai ini merupakan daerah penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan ini. Contoh kita pakai titik yang lain. Misalkan di sini, di daerah ini ada banyak sekali titik. Contoh 1,1. Nah, misalkan 2,2 atau 1,3. Ya, coba kita masukkan salah satunya di sini misalkan 1,1. Kita ganti di sini jadi 1, kemudian 1. Apakah dia benar? 0 kurang dari 3. Ini benar, ya. Kita coba lagi titik misalkan 1,3. Nah, ini di sini adalah titik 1,3. 1,3. Ya, kita ganti di sini X-nya 1, Y-nya adalah 3. Apakah kurang dari 3? Benar, min 2 kurang dari 3. Ya, memenuhi. Sehingga kita sepakati bahwa daerah penyelesaian itulah yang kita warnai.
Ya, kita perhatikan di sini ada garis pembatas ya. Pembatas ini kenapa di sini menggunakan garis putus-putus? Karena soal kita dia menggunakan tanda kurang dari ya. Jadi kalau soal kamu ada kurang dari atau lebih dari, dia garis pembatasnya berupa garis putus-putus. Nah, tetapi kalau kamu menemukan soal yang tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengannya seperti ini, maka garisnya utuh, ya, tidak putus-putus. Itu bedanya. Diingat ya. Ya, kita coba lagi contoh berikutnya. Kamu disuruh menunjukkan daerah penyelesaian dari 100x plus 200y kurang dari sama dengan 400. Ini banyak banget ya. Tapi tenang aja, kalau kamu menemukan angka yang besar seperti ini, kamu boleh sederhanakan. Ya, ini ada ruas kiri dan ruas kanan. Kita bisa membagi kedua ruas ini dengan angka berapa kira-kira? Ya, kebetulan ada 1, 2, 3. Ketiganya ini kita bisa bagi dengan angka 100. Ya, sehingga 100 dibagi 100 kan 1 tuh, berarti 1x ya dianggap x aja. Plus 200 dibagi 100 kan 2. Nah, kurang dari sama dengan 400 bagi 100 adalah 4. Nah, ini lebih sederhana bentuknya. Nah, kita menentukan titik dulu lagi. Ada 2 titik ya. Kita buat di sini x sama y. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Kalau x-nya 0, kita tutup ya, ini 0. Berarti 0 ditambah 2y sama dengan 4, ya kan? Berarti 2y sama dengan 4, y-nya adalah 2, ya kan? Berarti 2. Sekarang kalau y-nya yang 0, berarti kita substitusikan ini 2 dikali 0, ya 0 ya, berarti x ditambah 2 dikali 0 sama dengan 4. Ini kan x ditambah 0 sama dengan 4. Berarti x-nya adalah 4. Berarti di sini 4. Nah, sehingga ada titik di sini, kita langsung saja buat 0,2 ya. 0,2 dan 4,0 ya di sini. Karena soal kita ada tanda sama dengannya, berarti kita pakai garis yang utuh seperti ini. Kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Maaf kalau kurang rapi karena tidak pakai bidang kartesius yang biasanya. Sekarang kita pakai titik uji ya. Titik uji biasanya kita pakai yang mudah itu 0,0. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti 0 ditambah 2 dikali 0. Di sini 4. Nah, berarti ini 0 ya hasilnya ya. 0 tambah 0 ya 0. 0 kurang dari 4. Ini benar. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang mengandung 0. Nah, kita warnai ya. Kita warnai yang penyelesaiannya mengandung 0 di sini, berarti daerah yang ini. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Gimana? Mudah ya? Mudah-mudahan kalian paham. Jika biasanya kalian diminta untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan, nah sekarang dibalik. Ada gambar, tapi kita tidak tahu apa bentuk pertidaksamaannya. Nah, langkah pertama yang harus kalian tahu adalah buatlah dulu persamaan garisnya. Nah, membuat persamaan garis ini sudah pernah kalian pelajari di bangku SMP atau MTS terdahulu, ya. Ingat rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. M sendiri adalah gradien, ya. Kalian harus tahu dulu kemiringan dari garis yang ada di gambar ini. Berapa gradiennya? Di sini ada titik ya. Ini ketahuan titik yang berpotongan di sumbu Y ada 0,2 ya. Ada 0,2 dan titik yang berpotongan dengan sumbu X yaitu 4,0. Nah, kita boleh anggap ini sebagai X1, ini Y1, kemudian ini X2 dan ini adalah Y2. Sehingga gradiennya adalah Y2-nya adalah 0 ya. Sebentar, kita ganti. Nah, Y1-nya adalah 2. Per X2-nya adalah 4 ya. X1-nya adalah 0. Sehingga hasilnya min 2 per 4. Atau kita sederhanakan hasilnya adalah negatif setengah. Kalau sudah mendapatkan M, kita langsung saja masukkan ke persamaan garis Y dikurang Y1
ya, Y dikurang Y satunya adalah 2, ya, M-nya adalah negatif setengah, buka kurung, X dikurang X satunya adalah 0. Ini hasilnya Y dikurang 2 sama dengan negatif setengah X, ya. Nah, gimana selanjutnya? Coba perhatikan di sini karena ada angka 2 penyebutnya biar lebih gampang, maka kedua ruas kita akan kali dengan angka 2. Ya, berarti 2 dalam kurung Y dikurang 2 sama dengan 2 dikali negatif setengah X. Ya, hasilnya adalah 2Y dikurang 4 sama dengan 2 dibagi 2 1 ya. 1 dikali min 1 min 1 min 1 dikali X min X. Atau ini bisa kita tulis 2Y plus X sama dengan 4. Nah, kita sudah dapatkan persamaan garisnya. Kita sudah dapatkan bentuk persamaan garis berwarna biru ini, yaitu 2Y plus X sama dengan 4. Sekarang kita tinggal menentukan tanda pertidaksamaannya, yang benar lebih dari atau kurang dari. Kebetulan ini garisnya utuh ya. Sesuai kesepakatan, kalau garisnya utuh seperti ini berarti dia tanda pertidaksamaannya ada mengandung tanda sama dengan. Nah, sekarang kita lagi-lagi pakai titik uji, kita lebih mudah pakai 0,0 ya. 0,0 tidak diarsir atau tidak diwarnai, sehingga 0,0 adalah bukan termasuk penyelesaian. Sehingga ketika kita masukkan 0,0 ke sini berarti 2 dikali 0 ya. Sebentar kita perbaiki dulu. 2Y, karena Y-nya 0, kita pakai titik uji, 2 dikali 0, ditambah X-nya juga 0, titik-titik adalah 4. Karena 0,0 bukan penyelesaian, maka ini harus merupakan pernyataan yang salah. Berarti di sini 0 titik-titik 4, biar salah tandanya apa? Lebih dari atau kurang dari? Lebih dari ya. 0 lebih dari 4. Benar atau salah? Ini adalah sesuatu yang salah. Ya, ini adalah sesuatu yang salah. Nah, karena kita tahu bahwa 0 itu sebenarnya lebih kecil dari 4 ya. Nah, jadi karena garisnya ini utuh, maka kita beri tanda sama dengan. Nah, jadi jawabannya adalah 2Y plus X lebih dari sama dengan 4. Ini adalah bentuk pertidaksamaan dari gambar ini. Gitu. Karena 0 tidak diarsir, ini 0 bukan daerah penyelesaian. Gitu. Sesuai kesepakatan yang kita warnai adalah daerah penyelesaiannya. Jadi karena dia tidak diwarnai, 0,0 kan di sini tidak diberi arsiran atau warna, berarti kita harus membuat pernyataan ini bernilai salah ya. 0 lebih dari 4 itu sesuatu yang salah. Jadi kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.